Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fitatsari dengan NIM 222111152. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Hukum dari satu semester ini. Yang pertama dari bab pertama, yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai cabang ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Yang kedua ada bab kedua, yaitu hubungan dan kenyataan masyarakat, yaitu didefinisikan perubahan sosial didefinisikan sebagai segala perubahan dalam lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Selanjutnya yaitu teori perubahan sosial itu terdapat 3, yaitu pertama teori Max Weber, yaitu hukum dianggap sebagai refleksi dari solidaritas dalam masyarakat. Yang kedua ada teori Emil Durkheim, yaitu menekankan pentingnya struktur sosial dalam memahami hukum. Yang ketiga ada teori Arnold M. Ross yang menyatakan bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, akumulasi progresif penemuan teknologi. Yang kedua, kontak atau konflik antara kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada gerakan sosial. Selanjutnya ada bab ketiga, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu penelitian hukum yuridis menggabungkan metode normatif dan empiris dengan fokus pada penerapan ketentuan hukum dalam konteks sosial. Yang kedua, yuridis normatif, yaitu pendekatan ini berfokus pada analisis norma dan aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana dan kesusilaan menggunakan metode studi pustaka. Metode pendekatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sosiologis, memahami reaksi masyarakat terhadap norma hukum. Yang kedua antropologis, adalah meneliti penyelesaian sengketa berdasarkan asal-usul manusia. Yang ketiga ada psikologis, yaitu mengkaji kepatuhan masyarakat terhadap hukum dari aspek psikologis. Bab keempat, mazhab pemikiran hukum positivisme, yaitu hukum positif atau positivisme hukum merupakan aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pemisahan tegas antara hukum dan moral, serta mengutamakan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber norma hukum. Yaitu yang pertama ada selanjutnya ada jenis-jenis alirannya. Yang pertama ada positif analisis, yang kedua ada murni. Yaitu selanjutnya ada bab kelima, yaitu mazhab pemikiran hukum sosial jurisprudence atau sociological jurisprudence, adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukumnya, meskipun keduanya berkaitan dengan interaksi antara hukum dan masyarakat, sosial jurisprudensi lebih fokus pada pendekatan dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum. Selanjutnya yang ke bab ke-6, yaitu mazhab pemikiran hukum atau living law dan utilitarism. Yang pertama ada living law, adalah hukum yang merupakan produk budaya dan selalu ada dalam setiap masyarakat. Hukum ini ditemukan dalam praktik sosial, bukan ada ciptaan oleh negara. Selanjutnya ada utilitarism, yaitu adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, di mana tindakan ukuran berdasarkan kebahagiaan yang dihasilkan. Selanjutnya ada bab ke-7, yaitu pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Yaitu Ibnu Khaldun teorinya yaitu mengembangkan teori asabiyah yang membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada masyarakat primitif, dan 2 ada masyarakat pedesaan, yang ketiga ada masyarakat perkotaan. Teori siklus sejarahnya, yaitu pertama ada fase kebangkitan, yaitu pertumbuhan dalam berbagai bidang. Yang kedua ada fase gemilang, yaitu puncak kejayaan masyarakat. Yang ketiga ada fase kemerosotan, yaitu krisis dalam berbagai aspek. Yang keempat ada fase keruntuhan, kehancuran, dan kekacauan. Dan selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa tahap dalam pendirian negara. Yang pertama ada pemustaan kekuasaan, yang kedua meningkatkan kekuasaan, yang ketiga ketunduhan dan kemalasan, yang keempat ada foya-foya dan penghamburan kekayaan. Yang selanjutnya ada bab ke-8, yaitu pemikiran hukum Max Weber. Max Weber ini adalah seorang ekonomi dan ahli politik Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosial modern. Pemikiran utamanya yang pertama ada
Rasionalisasi yaitu Weber meneliti bagaimana rasionalisasi mempengaruhi masyarakat dan institusi termasuk agama dan pemerintahan. Gagasan utamanya yang pertama ada pemisahan peraturan primer dan sekunder, yaitu Hart membedakan antara peraturan primer yang mengatur perilaku dan peraturan sekunder yang mengatur cara pembuatan dan penegakan hukum. Yang kedua ada rule of recognition, yaitu konsep ini menjelaskan bagaimana masyarakat mengetahui apa yang merupakan hukum perilaku. Yang bab ke-9 ada effectiveness of law, yaitu efektivitas hukum merujuk pada kemampuan hukum untuk menciptakan atau mencapai keadaan yang diharapkan dalam masyarakat. Faktor ini yang mempengaruhi, yang pertama ada faktor hukum yaitu kualitas dan kejelasan peraturan hukum itu sendiri. Yang kedua ada faktor penegakan hukum, integritas dan profesionalisme aparat penegakan hukum. Yang ketiga sarana dan prasarana ketersediaan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat ada faktor masyarakat, yaitu kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi dalam hukum proses hukum. Kelima ada nilai-nilai budaya yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Yang ke-10 ada bab ke-10 ada law and social control, yaitu pengertiannya itu yang pertama efektifkan hukum merajuk pada kemampuan hukum untuk menciptakan atau mencapai keadaan yang diharapkan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat pengadil sosial dalam memperkayaan sosial. Syarat keefektifan hukum yaitu menurut Clarence J. Diaz ada 5 syarat, yaitu pertama ada kemudahan pemahaman isi peraturan masyarakat, yang kedua pengetahuan luas masyarakat tentang aturan yang berlaku, yang ketiga ada efisien dalam mobilitas aturan hukum oleh aparat administrasi, yang keempat ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses, yang kelima ada pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yang pertama ada kualitas dan kejelasan peraturan hukum itu sendiri, yang kedua ada faktor penegakan hukum yaitu integritas dan profesionalisme aparat penegakan hukum, yang ketiga ada sarana dan prasarana ketersediaan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang keempat ada faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, partisipasi dalam proses hukum, yang kelima ada budaya, nilai-nilai budaya mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Usaha yang meningkatkan hukum yaitu pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat, yang kedua yaitu penataan sistem hukum yang lebih baik untuk meningkatkan harapan terhadap hukum. Bab ke-11 yaitu social legal studies, yaitu mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat, mempertimbangkan faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi hukum. Selanjutnya pendekatannya metodologisnya menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisa norma sosial yang membentuk hukum dan respons masyarakat terhadap perubahan sosial. Ruang lingkupnya mencakup berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, gender dan hukum, serta sosiologi hukum. Selanjutnya ada bab terakhir yaitu bab 12 Selanjutnya ada bab ke-12 yaitu progressive law, pengertian hukum progresif. Hukum progresif adalah konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Ia bertujuan untuk menemukan keadilan melalui terobosan hukum. Karakteristik hukum progresif yang pertama ada studi sosiologi, mengkaji praktik hukum dan perilaku masyarakat dalam konteks hukum baik yang sesuai maupun menyimpang. Yang selanjutnya ada tujuannya yaitu mengubah penerapan hukum dari bersifat tekstual menjadi lebih berdaya guna dan mendapatkan rasa keadilan. Selanjutnya ada di bab ke-13 yaitu legal pluralism, yaitu hukum adalah kondisi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Selanjutnya ada karakteristik pluralism hukum, itu yang pertama ada interaksi antara sistem, yaitu menurut Barry Hocker pluralism hukum merupakan interaksi antara dua jenis hukum atau lebih yang muncul akibat menyebarkan sistem hukum keluar wilayah asalnya. Jenis pluralism hukum
Yang pertama ada prosedur hukum negara ketika dua sistem norma berlaku sebagai hukum negara. Yang kedua ada deep legal pluralism ketika terdapat tatanan norma di luar hukum negara yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum yang diakui dan berlaku. Yang pertama ada hukum adat, hukum Islam, hukum positif, atau hukum nasional. Yang ke-14, bab terakhir ini menjelaskan pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam ini adalah metode yang mengkaji hukum Islam dengan mempertimbangkan aspek sosial dan interaksi masyarakat. Pendekatan ini melihat hubungan timbal balik antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Muslim. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam ini memiliki sasaran utama pada pertama, perilaku masyarakat Muslim. Yang kedua, ada interaksi antara sesama Muslim. Yang ketiga, ada interaksi antara Muslim dan non-Muslim. Yang keempat, ada praktik-praktik hukum Islam dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada pendekatan sosiologis sangat penting dalam studi hukum Islam karena yang pertama memudahkan pemahaman agama berkaitan dengan kepentingan sosial, yaitu kedua ada membantu menjelaskan konteks sosial saat ajaran agama diturunkan. Yang ketiga ada memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu karakteristiknya yaitu bersumber pada dalil Al-Quran dan hadis sebagai landasan normatif. Yang kedua ada mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam dalam pengambilan hukum. Yang ketiga ada mengakui adanya perubahan sosial seiring perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan pendekatan empiris, historis, induktif dalam analisis hukum. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.